Keluarga Pak, seperti yang tadi sudah bagus janjikan di malam hari dan waktunya untuk bincang asik seni budaya Nusantara bersama dengan Las Bumi Kabupaten Magelang. Dan Alhamdulillah di malam hari narasumbernya sudah rawuh di tengah-tengah keluarga Fas, sudah hadir di studio Fas dan siap untuk berbagi dengan keluarga Fas. Narasumber kita di malam hari ini adalah Kang Abed Nugroho. Beliau adalah Ketua Las Bumi Kabupaten Magelang. Akan coba kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Sugeng Dalu Kang Abed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga Fas dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam Bincang Asik Seni Budaya Nusantara. Episode yang ke berapa Mas Bagus? 67. 67. Alhamdulillah tidak terasa sudah 67 episode. Les Bumi menemani Bincang Asik Seni Budaya Nusantara ini. Iya. Dan tanpa terasa juga malam ini masih dalam suasana Syawal juga ini Kang Abed ya. Alhamdulillah ini kita masih dalam suasana Lebaran dan materi-materi yang kemarin kita bahas juga sedikit banyak juga tentang Idul Fitri dan juga Lebaran, makna filosofinya, dan saya juga secara pribadi mumpung ini masih di bulan Syawal mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mungkin segala kesalahan tutur kata kilaf kesalahan saya mohon dimaafkan oleh seluruh keluarga Fas. Amin, amin, amin. Ya, Kang Abed, untuk tema kita di malam hari ini agak sedikit unik juga menurut saya ya. Karena ini temanya adalah tentang Islam kejawen ini. Nah, monggo Kang Abed. Iya, keluarga Fas, malam hari ini dalam suasana Lebaran mungkin masih kita masih bersama-sama bersilaturahmi dengan kerabat, dengan keluarga yang baru mudik, juga mungkin masih ada sebagian yang masih di kampung halaman, yang juga sudah mau arus balik juga kita doakan mudah-mudahan selamat lancar perjalanannya, bisa sampai tempat tujuan terutama di ibu kota Jakarta karena kebanyakan di Jakarta ya. Dan pengamalan silaturahim termasuk mudik ini juga termasuk salah satu amaliyah Islam kejawen. Iya. Iya. Makanya Islam kejawen ini ingin kita angkat, ingin kita kupas kembali supaya ada satu pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap apa itu Islam kejawen. Kadang-kadang kita ini melihat namanya Islam kejawen itu sudah ngeri dulu gitu. Sudah a priori dan sudah wah opo itu Islam kejawen. Nah, tetapi tidak apa-apa, malam hari ini kita akan bersama-sama untuk mengupas lebih jauh. Jadi sesungguhnya kata-kata kejawen ini kan dari kata Jawa ya. Jawa. Jadi dasar pokok katanya itu dari kata Jawa. Nah, kejawen itu merupakan peleburan antara Islam dan kepercayaan dari budaya tradisional Jawa yang telah melekat sejak ratusan tahun di masyarakat Jawa. Jadi ini sesungguhnya kejawen ini ya peleburan antara Islam dan kepercayaan. Nah, kepercayaan itu artinya sesuatu yang sudah hidup dalam keseharian masyarakat kita itu. Dan kejawen ini memiliki banyak nilai dan ajaran kebaikan yang perlu diamalkan oleh penganutnya. Jadi kejawen ini statusnya adalah budaya, kemudian Islam itu adalah din agama. Nah, ini penggabungan Islam kejawen itu antara agama dan budaya seperti itu. Nah, pada masyarakat kita, masyarakat awam itu pemahaman kejawen ini kan kerap tidak utuh ya. Jadi kita memahami kejawen itu seperti apa. Bahkan tidak jarang kejawen ini hanya dipahami sebagai aliran gitu. Aliran atau kegiatan yang berbau mistis, klinik dan bersifat gaib. Itu kan rata-rata seperti itu pemahaman masyarakat. Nah,
kita nanti akan bahas. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan juga bahwa kehidupan orang Jawa ini kalau boleh dikata itu penuh dengan angger-angger dan wewaler ya. Angger-angger itu aturan, wewaler itu larangan. Jadi wong Jawa itu ya seperti itu, kehidupannya penuh dengan angger-angger dan wewaler. Tapi tujuan utamanya tidak lain adalah sebenarnya untuk mengatur perilaku individu dan masyarakat agar memperoleh ketentraman gitu, dan juga keselamatan hidup dunia dan juga akhirat. Nah, jadi dibuatnya angger-angger dan wewaler itu punya tujuan yang baik untuk mengatur kehidupan individu dan masyarakat supaya memperoleh ketentraman dan keselamatan hidup tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, ini juga termasuk orang Jawa ini memiliki nilai-nilai dan ajaran ya. Jadi masyarakat Jawa itu penuh dengan nilai-nilai dan ajaran. Berbagai hal itu mulai dari kalau tradisi ya mulai dari kita lahir sampai nanti mati. Ajaran hidup bertetangga itu juga diatur di sana. Adab mengadakan acara, hingga beberapa orang Jawa ini punya satu prinsip bagaimana dia membangun keselarasan dengan alam, harmoni dengan alam dan lingkungan dia tinggal. Makanya sampai ada kata-kata itu memayu hayuning bawono. Ini ditujukan untuk bagaimana kita menciptakan keharmonisan kebaikan di alam semesta ini gitu. Jadi memayu hayuning bawono ini termasuk dalam salah satu prinsip kejawen gitu. Nah, ini tujuannya apa ya? Supaya alam ini memberikan berkah dan manfaatnya kepada manusia, tidak memberikan bencana. Nah, ini kan tergantung laku kita seperti apa gitu. Nah, dan orang Jawa itu juga unik juga. Siapapun orang dari luar Jawa, ya etnis lain maksudnya di luar Jawa itu, kalau pernah berkenalan dengan orang Jawa, dia pernah hidup di Jawa atau punya tetangga orang Jawa, rata-rata mereka itu punya kesan atau dalam bahasa kita ya panglembono. Jadi sanjungan lah gitu. Pengalembono ya gitu. Jadi mereka akan menilai atau bisa membaca karakter orang Jawa, bahwa orang Jawa itu punya sesuatu yang berbeda. Makanya banyak orang tuh menyukai orang Jawa itu biasanya karena mereka itu sopan, ya, ramah. Nah, lentur ya, mudah bersahabat dan menghormati orang lain. Karakter kita itu sudah ditakdirkan seperti itu. Nah, itu. Jadi itulah orang Jawa gitu. Nah, karena orang Jawa itu punya satu keunggulan dan keunikan yang seperti itu, kadang-kadang juga orang Jawa ini banyak dimanfaatkan oleh orang luar sana, termasuk dulu penjajah masuk ke Nusantara ini juga karena memanfaatkan kebaikan-kebaikan kita. Kita itu terbuka terhadap bangsa asing, kita itu saking ramahnya, akhirnya malah dimanfaatkan, diketahui celahnya kita itu, seperti itu Mas Bagus. Nah, itu orang Jawa Mas. Nah, sebenarnya apa sih kejawen itu? Jadi kejawen ini bisa diartikan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan adat serta kepercayaan pada masyarakat Jawa. Jadi ini segala sesuatu hal yang berkaitan dengan adat ya, ini bahasanya adat serta kepercayaan. Jadi kepercayaan itu ya sesuatu yang sudah mengakar. Masyarakat Jawa itu punya kepercayaan kalau misalnya kalau sekarang bahasanya orang mitos atau fakta begitu ya. Jadi ya itu masuknya waler juga itu tadi gitu. Kepercayaan itu masuknya waler. Ojo nek gek ngandut utawa hamil, ojo mateni kewan gitu misalnya. Nanti kepercayaannya engko ndak ora ilok ndak kualat gitu. Jadi walernya nanti ndak misalnya dia menyakiti binatang, dia menyiksa binatang, itu
berhubung dia sedang mengandung itu nanti bisa berpengaruh terhadap janinnya misalnya seperti itu. Nah, itu kepercayaan orang Jawa. Nah, kejawen ini sesungguhnya sebenarnya lebih berupa seni, budaya, tradisi, sikap, ritual dan filosofi masyarakat Jawa yang tidak terlepas dari spiritualitas suku Jawa. Ya, saya ulangi bahwa kejawen ini sesungguhnya lebih pada berupa seni, budaya, tradisi, sikap, ritual dan filosofi masyarakat Jawa yang tidak terlepas dari spiritualitas suku Jawa. Ini dasarnya seperti itu, sehingga kita tidak memaknai kejawen ini sebagai sesuatu yang tadi mistis, gaib dan lain sebagainya. Ini budaya gitu loh. Jadi kejawen itu budaya. Bahasa secara umumnya bahwa kejawen ini merupakan sebuah kebudayaan yang mengajarkan tentang tata krama atau aturan dalam berkehidupan yang lebih baik ya. Jadi kejawen itu, saya ulangi bahwa kejawen ini merupakan sebuah kebudayaan yang mengajarkan tentang tata krama atau aturan dalam berkehidupan yang baik. Itu pengertian dari kejawen. Dan kejawen ini juga merupakan satu kepercayaan yang memang sudah melekat mendarah daging dalam kepribadian masyarakat Jawa gitu loh. Jadi orang Jawa itu sudah melekatlah dengan itu tadi, kepercayaan ya, dengan wewaler ya, dengan segala sesuatu yang dia lahir itu sudah dibekali seperti itu. Kemampuan-kemampuan menelaah segala sesuatu itu termasuk, buat saya termasuk kearifan dan kebajikan. Nah, pengetahuan genetik yang khusus gitu. Tidak semuanya orang itu juga punya laku seperti orang Jawa. Seperti itu Mas Bagus. Tapi Kang Abed, sebelum dilanjut kita akan rehat dulu sejenak dan keluarga Fas di 90.1 Fas FM Family Radio Warna Baru untuk keluarga dalam gelaran bincang asik seni budaya Nusantara bersama dengan Las Bumi Kabupaten Magelang. Ya, keluarga Fas masih terus melaju dari kawasan Tegarjo Magelang 90.1 Fas FM Family Radio Warna Baru untuk keluarga masih dalam gelaran bincang asik seni budaya Nusantara bersama dengan Las Bumi Kabupaten Magelang. Dan tema kita di malam hari ini adalah tentang Islam kejawen. Kang Abed tadi sampai dengan tentang arti atau makna dari Islam kejawen itu sendiri ya. Kemudian kita akan masuk ke asal usul kejawen ini Kang Abed. Iya, keluarga Fas, kita akan melanjutkan perbincangan seni budaya Nusantara malam hari ini. Jadi asal usul kejawen itu bahwa budaya kejawen ini muncul sebenarnya sebagai bentuk proses perpaduan dari beberapa paham atau aliran agama pendatang. Jadi ini perpaduan ya, kata kuncinya adalah perpaduan dari beberapa paham atau aliran agama pendatang dan kepercayaan dari masyarakat Jawa. Jadi agama pendatang dan juga kepercayaan asli masyarakat Jawa. Jadi masyarakat asli Jawa itu sebelum agama-agama datang itu sudah punya kepercayaan. Nah, dipadukan. Dia tidak menolak. Sekali lagi tadi prinsip orang Jawa itu mudah menerima. Welcome. Nah, ketika ada agama masuk, dia menerima. Tetapi dengan tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi kepercayaannya itu. Nah, itu kearifannya orang Jawa itu seperti itu. Luar biasa. Maka, apa ya namanya, ada beberapa orang itu juga yang berpaham bahwa Islam itu harus dimurnikan sesuai aslinya. Ya, kalau Islam sesuai aslinya itu kan, Islam itu kan lahir sekitar abad ke-7. Sekitar abad ke-7. Kalau saat itu misalnya kita ngukumi sekarang cebok pakai tisu boleh enggak? Nah, abad 7 apakah sudah ada tisu? Kan enggak ada. Orang Arab waktu itu ceboknya pakai batu. Nah, lantas apakah kita yang sekarang abad 21 itu juga mau coba pakai batu? Kan bukan seperti itu. Jadi agama itu kan bukan tekstual, tetapi kontekstual, sesuai dengan zamannya. Jadi agama itu sekali lagi jangan tekstual saja, tetapi harus kontekstual, sesuai dengan zaman dan keadaan di mana dia hadir. Kalau dia Islamnya kok hadir di India, ya pasti akan menyesuaikan dengan kebudayaan yang sudah ada.
hadir di Nusantara ya menyesuaikan dengan. Jadi agama sekali lagi kata kuncinya adalah kontekstual, bukan tekstual ya. Kalau agama tekstual maka akan kaku dan kita tidak mungkin akan kembali sesuai dengan abad ke-7. Masjid seperti sekarang pakai toa, pakai mic, tidak ada zaman itu. Pakai mustoko, tidak ada. Pakai AC bahkan sekarang, pakai karpet, tidak ada kan. Kita tidak mungkin kembali ke abad 7. Jadi kontekstual sekali lagi. Ini kita juga harus memahami ini sebagai suatu pemahaman yang utuh sehingga jangan sekali-sekali juga kita kemudian nggak tahu asal usulnya terus kita ngukumi Islam kejawen itu musyrik gitu. Padahal ya seperti ini sejarahnya. Sebelum Islam datang, orang Jawa itu sudah punya kepercayaan dulu, bahkan sudah punya agama gitu loh. Orang sebelum Islam itu kan sudah ada Kapitayan, itu agamanya asli monoteis loh Kapitayan itu. Monoteisme, percaya kepada satu Tuhan. Kemudian datang Hindu, kemudian datang Buddha, baru datang Islam. Ya, baru datang Islam. Yang terakhir abad 17 itu baru Portugis baru masuk, baru Nasrani yang masuk. Jadi tidak menghilangkan kepercayaan yang sudah ada, tetapi agama yang datang ini tetap diterima. Dan ini menjadi satu padu. Makanya kejawen itu tidak hanya Islam, Mas. Kejawen itu ada yang memang kejawen sendiri, berdiri sendiri, yang sekarang mungkin menjadi penghayat atau kepercayaan. Ada juga Hindu kejawen, Buddha kejawen, Kristen kejawen. Kalau Kristen kejawen kita masih bisa lihat ada gereja Kristen Jawa. Itu sebenarnya ya Kristen kejawen. Lah kita itu sebenarnya ya Islam kejawen, karena kita itu satu orang Jawa, yang kedua masih mengamalkan tradisi-tradisi nenek moyang masa lalu, tetapi kita juga menjalankan syariat Islam. Maka kita itu ya sesungguhnya ya kalau bahasa kemarin yang sempat viral ya Islam Nusantara gitu loh. Nah, kalau Islam kejawen ya memang kita hidup di Jawa gitu. Jadi jangan anti dengan kata-kata Islam kejawen itu. Sesungguhnya hanya seperti itu. Jadi orang-orang Jawa yang percaya dengan kejawen itu bahkan taat agamanya, lebih taat agamanya daripada orang-orang yang biasa sesungguhnya. Dan mereka ini menjaga diri ya, pandai menjaga diri sebagai orang pribumi. Jadi tidak mau meninggalkan Jawane. Nah, gitu. Jadi ini bahasanya itu dia menerima agama, menjalankan syariat, tetapi juga tidak mau meninggalkan identitasnya bahwa dia ditakdirkan lahir dan hidup sebagai orang Jawa. Itu hebatnya orang-orang Islam kejawen. Nah, sekali lagi bahwa Islam kejawen ini pada dasarnya adalah ajaran filsafat ya, sebenarnya filsafat Jawa ini. Jadi kejawen itu filsafat yang mendorong manusia untuk tetap taat dengan Tuhannya. Nah, gitu. Jadi kejawen ini tetap monoteis, mengakui Tuhan itu ya satu. Qul huwallahu ahad tetepan gitu. Jadi inti dari ajaran kejawen sendiri itu dikenal dengan sangkan paraning dumadi itu. Bahasa Jawane itu seperti itu. Jadi dia tetap memiliki prinsip dari mana dia berasal dan kembalinya nanti dia juga kemana gitu. Jadi dia harus paham tentang sangkan paraning dumadi itu. Nah, termasuk kenapa dia ditakdirkan lahir di Jawa, menjadi orang Jawa. Nah, itu dia harus menerima kodrat itu. Jangan dia ditakdirkan menjadi orang Jawa lantas budayanya ikut Arab, budayanya ikut Eropa. Lah itu dia tidak menjalankan titah sebenarnya gitu. Tidak menjalankan kodrat dan titah itu. Kowe iki tak ciptake dadi wong Jawa ya dadi wong Jawa sak Jawa-Jawane. Kan begitu seharusnya. Itu kita tidak melawan kehendak Tuhan namanya gitu. Tapi kalau kita memaksa, kita itu lahir di Jawa, pengen dadi wong Arab, termasuk pakaiane, termasuk
bahasane. Apa salah? Ya enggak salah, cuman ya kita mengingkari kodrat saja begitu. Nah, ajaran filsafat kejawen ini berkembang seiring dengan agama yang dianut pengikut. Jadi dalam terminologi Islam kejawen atau Hindu kejawen, Buddha kejawen, Kristen kejawen, ini pengikut masing-masing aliran itu akan tetap melaksanakan adat dan budaya kejawennya, gitu. Dia tidak meninggalkan. Tetapi apa yang diamalkan itu yang tidak bertentangan dengan syariat agama yang dipeluknya. Ya, sekali lagi tidak hanya Islam kejawen ya, agama yang lain juga ada gitu. Nah, kejawen ini tidak memiliki kitab suci atau dogma, Mas Bagus. Ya, jangan khawatir, ini bukan agama baru dan bukan aliran baru. Sekali lagi ini hanya ajaran perpaduan antara budaya dan agama. Ya, jadi kejawen tidak memiliki kitab suci atau dogma yang baku, tapi bersumber dari ajaran para leluhur Jawa, sangkan paraning dumadi itu tadi. Ya, asal usul dan tujuan hidup manusia seperti apa. Jadi ini ajaran, pengamalan ajaran dan filsafat. Jadi budaya Jawa itu kan pada asalnya kan bercorak animistik ya, hinduistik, animistik, hinduistik itu ya. Jadi kemudian berubah sejak zaman Kewalen ketika wali-wali itu ya, zaman wali itu masuk ya abad ke-14-15. Kendati terjadi perubahan corak muatan, namun substansi etika Jawa dan mistisme ini tetap eksis pada zaman kewalian, pada zaman kewalen itu. Bahkan pada zaman wali itu hal-hal yang berbau dengan kejawen itu tidak dihanguskan, tapi ini merupakan satu bentuk penerimaan, jadi perpaduan. Jadi para wali ini tidak bersifat konfrontatif terhadap budaya lokal yang sudah ada. Para wali saja tidak membubarkan. Makanya saya juga pernah matur bahwa ketika Islam datang tidak ada batu candi yang diruntuhkan satupun. Ketika candi rusak itu karena memang proses bencana alam, bukan karena Islam masuk kemudian candi-candi itu di bumi hanguskan. Candi tetap berdiri kokoh sampai hari ini gitu. Bukan karena ada Islam masuk, meskipun Hindu, Buddha itu membangun candi yang megah, tidak dihancurkan sedikitpun oleh ajaran baru, ajaran Islam itu luar biasanya. Dan sikap adaptif dan kompromis para wali dan para dai di era Kesultanan Demak ini yang kemudian menjadi cikal bakal sekaligus corak khas Islam Jawa, Mas. Sak masjidnya, mulai dari Masjid Demak sampai laku-laku ritual yang dilakukan setelahnya gitu loh. Jadi seperti ada perayaan sekaten, itu ya Islam kejawen gitu loh. Jadi yang kita bahas kemarin ternyata Islam kejawen semua gitu loh. Jadi termasuk nyadran, mitoni gitu-gitu itu. Kemudian tedak sinten, wetonan, itu laku Islam kejawen gitu loh. Apakah ada pantangan? Ya tidak ada pantangan, wong itu budaya kok. Budaya dan agama tidak perlu dipertentangkan, tapi agama ini menjadi infrastruktur agama yang mendukung agama supaya agama ini bisa lebih berkembang, lebih maju dan moderat lah, kira-kira begitu, Mas Bagus. Iya. Kalau kita bicara soal Islam kejawen ini, kira-kira tujuannya atau kenapa bisa muncul ini, kenapa ini? Iya, jadi tujuan dari Islam kejawen ini tidak lain tidak bukan bahwa Islam kejawen ini merupakan sebuah kebudayaan yang mempunyai tujuan utama, yaitu membangun tata krama dan aturan kehidupan yang lebih baik. Jadi tujuan utamanya tidak lain tidak bukan adalah membangun tata krama dan aturan untuk kehidupan yang lebih baik. Itu istimewanya dari Islam kejawen. Jadi tidak bertentangan, sekali lagi tidak bertentangan dengan agama gitu loh. Karena tujuannya juga bagus, membangun tata krama. Jadi bahasanya itu adalah soal adab ini ya. Tata krama itu kan
Tata krama itu kan adab. Nah, kondisi saat ini seperti apa? Apakah orang itu masih mengamalkan Islam kejawen? Ya, kita lihatlah di sekeliling kita seperti apa. Di beberapa daerah. Kalau kita orang Jawa yang masih di desa-desa ya, kalau masih ada selamatan ya itu Islam kejawen. Ciri khasnya Islam kejawen ya isih nganake selamatan. Sedekahan. Iya. Wujudnya apapun, mbah itu gendurenan, mbah itu mitoni, mbah apa itu, tapi kan itu bahasnya kan selamatan. Nah, selamatan itu kan meminta selamat gitu loh, meminta kelancaran, keselamatan gitu loh. Jadi ini kata kuncinya itu asal isih ono selamatan, ya itu dia kita masih menyebutnya ya Islam kejawen seperti itu. Tetapi banyak juga masyarakat Jawa yang memang sudah meninggalkan lah, terutama yang di perkotaan ya. Karena memang lingkungan sosiologisnya sudah tidak mendukung, dia tinggal di perkotaan, di apartemen, kemudian juga hidup berbaur dengan etnis lain ya, tidak orang Jawa semuanya. Kalau kita mau mengamalkan kejawen ya mayoritas kan harus orang Jawa. Lah nek ana wong Batak, ana wong Ambon, ana wong Papua kan ndak mudeng gitu loh. Mereka punya adat sendiri gitu loh. Jadi ndak bisa seperti itu. Jadi yang hidup di lingkungan heterogen ndak bisa. Kalau kita di Magelang ini ya masih wong kita itu masih hidup dalam lingkungan yang homogen gitu. Seperti itu kondisinya gitu. Iya, oke. Kang Abed, ini bicara soal Islam kejawen ini kan sangat menarik sekali ya. Tapi karena keterbatasan waktu juga mungkin untuk yang episode kali ini sampai dengan tujuan dan juga kenapa muncul itu tadi. Kemudian yang selanjutnya bisa dilanjutkan untuk episode yang akan datang. Tapi sebelum itu untuk kesimpulan dan juga closingnya sekalian monggo Kang Abed. Iya, keluarga Fas ini sebenarnya ya, kita waktunya karena terbatas masih sedikit, saya ingin menyampaikan bahwa dalam Islam kejawen ini kalau ada yang masih menganggap apakah orang Islam kejawen ini sholat atau tidak, ya sholat, dan sholatnya itu istimewa sekali. Nah, sholatnya dalam Islam kejawen ini ada 4 macam tingkatan. Satu, sholat syariat, ini disebut biasa panembahing rogo. Kemudian sholat tarekat itu panembahing cipto, sholat hakikat itu panembahing jiwa, dan sholat makrifat itu panembahing sukmo. Nah, jadi dalam sastra suluk Jawa juga dikenal bahwa sholat yang utama itu sholat jati atau sholat tunggal. Ini dia akan bisa mencapai makrifat. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa kejawen ini merupakan spiritualisme yang tersirat dan tersurat lebih mendekati kepada filsafat-filsafat khas Jawa. Jadi ini bukan sebuah aliran atau agama baru. Dalam kejawen ini terdapat berbagai ajaran filsafat dengan sumber yang berbeda-beda dan tidak bersifat homogen, jadi bermacam-macam, tidak hanya soal satu hal saja, tidak hanya dalam menyoroti dalam soal sopan santun atau etika saja, tapi berbagai hal. Islam kejawen juga salah satu bentuk dari proses panjang pribumisasi Islam. Jadi Islam masuk di Jawa ini tentu melalui proses panjang, dan kejawen ini punya andil di dalamnya, bahwa kejawen ini merupakan salah satu bentuk pribumisasi Islam. Sekali lagi tadi bahasa saya Islam kontekstual, Islam yang melebur di tanah Jawa, Islam yang melebur dengan adat dan budaya Jawa. Kemudian keberadaan Islam kejawen ini dalam kerangka sosiologis tidak perlu kita pertentangkan karena merupakan budaya religius masyarakat Islam, ya. Dan begitu juga dalam perspektif teologis bahwa Islam kejawen juga harus kita hargai keberadaannya karena merupakan hasil olah rasa dan juga olah fikir atau istihad para ulama dan teolog Jawa dalam memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai religi dalam kultur lokal. Itu keluarga Fas yang bisa saya sampaikan dalam Bincang Asik Seni Budaya Nusantara pada kesempatan episode kali ini. Kita berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, keluarga Fas, demikian sajian untuk Bias Sutra edisi malam hari ini. Insya Allah bertemu lagi di waktu yang akan datang di hari dan jam yang sama. Dan tentunya dengan tema yang berbeda. Dan akhirnya dari kawasan Tegal Magelang, Bagus dan juga narasumber kita Kang Benur pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.